Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Wahyu TV, channel YouTube-nya ojek online. Oke, gimana kabarnya abang-abang dan pompo dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebaikan, dan kegacoran akun yang tidak akhirnya. Oke, di kesempatan kali ini atau di video gue kali ini, gue hadir lagi nih. Welcome back ya. Jadi udah lama banget gue nggak bikin video tentang seputar tutorial-tutorial Gojek gitu ya. Sebenarnya sih semuanya itu masih sama aja kayak dulu gitu ya. Kayak tutorial-tutorial yang sebelumnya udah gue sampaikan ke kalian. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas kenapa akun kalian tuh masih delay, masih gagu. Nanti bakal banyak yang mau gue bahas buat kalian dan gue bakal bagiin tips lagi buat kalian biar akun kalian itu bisa dikit-dikit bisa lebih pulih lah ya, bisa lebih pulih dan gacor kembali gitu ya. Oke, simak terus videonya ya. Oke, bang dan pompo, sebelum lanjut ke pembahasan, gue mau kasih unjuk penghasilan gue di minggu pertama ini ya, di bulan Desember gitu ya. Jadi sekarang sekitar tanggal berapa ya, tanggal 6 gitu ya. Jadi tanggal 6 sekarang hari Minggu gitu ya. Dan alhamdulillah di hari ini gue lumayan gitu ya, sekitar ya 300 ribuan lah gitu ya. Jadi gue bakal kasih unjuk penghasilan gue dari hari Senin sampai hari Minggu ini gitu ya. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa untuk di subscribe dulu yang belum subscribe. Jangan lupa untuk dibagikan ke sosial media kalian. Semoga tutorial-tutorial dari gue bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk terapi akun gitu ya. Oke teman-teman. Oke, di hari Senin sekitar dapat 9 orderan sekitar 307.000 ya. Oke, di hari Selasa sekitar 372.580 ya, sekitar sama 9 order juga gitu ya. Oke, lanjut di hari Rabu gitu ya, di hari Rabu sama sekitar 9 orderan sekitar 253.280 gitu ya. Dan di hari Kamis sama juga sekitar 8 sampai 9 orderan sekitar 324.320 rupiah. Dan di hari Jumat cuma 5 order nih, sekitar 200 ribuan, lagi malas juga gue hari Jumat gitu ya. Terus di hari Sabtunya sekitar 6 orderan juga, turun lagi 200 ribu. Dan di hari ini, di hari Minggu sekitar 8 orderan stabil gitu ya, 300 ribu, lebih 2.000 perak gitu ya. Oke, nanti gue bakalan bagiin tipsnya buat kalian semua. Jangan lupa pantengin channelnya Wahyu TV. Gue udah kembali dan alhamdulillah gue bisa bagiin lagi tutorial-tutorial buat kalian. Moga-moga gue bisa bantu kalian buat terapi akun dan bisa sedikit-sedikit membantu buat normalin akun kalian kembali gitu ya. Terima kasih banyak yang udah nyimak dan nonton video gue. Simak terus tutorial yang mau gue bahas. Oke, buat tips yang pertama buat kalian, gimana sih cara untuk menghindari rollingan order atau pembaruan riwayat gitu ya. Jadi ketika kalian udah kena pembaruan atau kena rollingan, itu riwayat kalian benar-benar hilang gitu ya, seketika hilang gitu ya. Cara yang pertama yang gue lakuin, aman ini selama 3 minggu ini penghasilan gue alhamdulillah, kalian bisa cek sendiri di video-video gue sebelumnya, masih di atas 300 ya, masih di atas 300 ribu. Cara yang pertama yang gue lakuin adalah di order pertama itu gue autobid sampai order ketiga ya. Terus setelah itu gue nggak autobid. Yang penting di order pertama dan yang ketiga sampai ketiga itu gue autobid. Setelah itu gue nggak autobid lagi, gue bebas gitu ya. Mau gue ambil atau enggak, mau gue sortir atau enggak. Yang penting di order pertama sampai yang ketiga gue udah autobid. Buat kalian yang mau nyoba cara ini silahkan dicoba, dan yang enggak juga nggak apa-apa. Gue cuma pakai trik yang gue pakai dan udah gue coba, gue bagiin dan gue sharing ke kalian ya. Oke, buat tips yang kedua buat kalian yang udah kena rollingan atau yang belum kena rollingan pun, jangan malu buat ambil orderan buangan dari temen gitu ya. Biasanya temen kalau lagi gacor atau kita pun kalau lagi gacor tuh pasti kita nyortir gitu ya. Kita bebas milih gitu ya. Di Gojek ini kalau nyortir itu menurut gue sih masih santai gitu ya, masih nggak apa-apa gitu ya.
Jadi jangan malu atau jangan takut dicengin sama temen karena kalian ambil orderan buangan temen. Seumpama temen kalian itu masuk orderan dan dilewatin, nggak diambil, masuk ke kalian, kalian ambil aja, nggak apa-apa, jangan malu. Kalau gue sih begitu ya, jadi gue ambil aja, ntar gue liatin kalau gue pas lagi gacor gitu ya, baru gue nyortir, dia ngambil gitu ya. Ya kita berbalik aja gitu lah ya, intinya kayak gitu aja. Itu jangan malu buat ambil order buangan, intinya gitu aja. Oke, buat tips yang ketiga adalah untuk menghindari rollingan order atau pembaruan riwayat. Kalian selesaikan 4-5 order per hari, itu harus ya. Kalau gua sih wajib gitu ya, buat mempertahankan penghasilan gua per harinya gitu. Selesaikan minimal 4-5 order per hari agar akun kalian masih tetap bagus gitu ya. Tapi kalau kalian di bawah 4 itu gua rasa bakalan keesokan harinya pelan gitu masuknya. Tapi kalau 4-5 ya masih mending gitu ya, masih ditembak-tembakin terus. Tapi kalau 3 order doang, itu yang udah gue alamin, 3 order pasti besokannya susah gitu ya, atau lambat banget, bisa-bisa siang kita baru dapat gitu. Oke, buat tips yang keempat buat kalian untuk menghindari rollingan atau pembaruan riwayat, buat kalian atau teman-teman yang adalah pemain Gosen gitu ya, pemain Gosen ya, bukan, ini khusus buat pemain Gosen, kalian jangan ambil order GoFood. Kalau emang bener-bener riwayat kalian adalah riwayat Gosen, atau kalian udah fokusin di era-era COVID-19 atau di era Corona ini, kalian udah main Gosen terus, kalian jangan sampai ambil food ya. Karena nanti foodnya bakalan ngeribetin kalian atau bakalan masuk mulu gitu. Intinya jangan ambil food. Kalau kalian emang benar-benar fokus di Gosen, foodnya lewatin aja, karena itu bakalan ngerusak riwayat kalian dan bakalan cepet kena rollingan order gitu ya. Kalau menurut gua riwayat kita tuh benar-benar harus dijaga gitu dari hari ke hari. Performa juga harus dijaga. Tingkat penerimaan penyelesaian kita harus seimbang. Ingat, itu yang paling penting. Yang pertama itu tingkat penerimaan, tingkat penyelesaian, performa. Terus buat kalian tips yang kelima dari gua, untuk menghindari rollingan atau pembaruan riwayat, kalian jangan sampai minus gitu ya. Kalau kalian terpaksa gitu, kadang-kadang teman gue juga ada terpaksa ngambil GoFood utangan gitu ya. Jadi mau nggak mau, karena kita udah nggak dapat order gitu ya, mau nggak mau kita ambil food. Nah, pas kita ngambilnya, pas banget itu tibanya itu utangan gitu ya, utangan gede gitu ya. Habis itu kalian minus. Nah, sampai sore pun setelah kalian minus itu, kalian masih dikasih order. Tapi keesokan harinya sampai sore kalian nggak bakalan dikasih order kalau kalian saldo di Gojeknya itu minus. Jadi saran gue buat kalian, jangan sampai minus ya. Kalau sampai minus pun kalian harus lunasin, baru kalian bakalan ditembakin lagi orderannya. Terus tips yang terakhir dari gua, kalau kalian masih gacor segacor-gacornya gitu ya, masih ditembakin sana sini, order apa aja masuk, usahain buat seimbangin tingkat penerimaan penyelesaiannya ya. Jangan terlalu gimana ya, kebanyakan sih kalau orang udah gacor itu pasti nyortir kebanyakan. Intinya kalian seimbangin, jangan terlalu banyak nyortir gitu. Kalau orderan udah banyak yang kalian ambil, kalian mau nyortir nggak apa-apa. Tapi kalau kalian awalnya paginya gitu ya, paginya masih ngambilnya sedikit, orderannya terus kalian lewatin terus, itu juga bakalan cepet kena pembaruan atau kena rollingan order. Oke, tips ini gue bagiin buat kalian karena ini udah gue coba dan berdasarkan pengalaman yang udah gue coba terus gue teliti terus gimana sih cara buat ngehindarin rollingan ini biar penghasilan gue tetap stabil di atas 300.000 per hari gitu ya. Dan alhamdulillah ini terbukti selama 3 minggu ini gue masih lulus aja gitu ya. Dan hari ini pun gue
terpaksa harus ngelewatin banyak, karena menurut gue di hari ini tuh gue juga udah sedikit kena rollingan gitu ya. Biasanya gue masuknya argonya itu di atas 50 sampai 70 bahkan 90 ribu ya. Tapi hari ini yang masuk sekitar angkanya tuh 20 kepala dua ya, kepala dua melulu. Jadi gue kesel juga karena gue udah terlanjur seneng sama argo kakap gitu ya. Jadi terpaksa mau gak mau gue ambil argo yang sedang dan yang kecil gue lewatin. Karena gue juga gak mau rusak riwayat gue. Kalau gue ambil yang argo kecil, itu nanti argo kecilnya ngelonjak, dia masuk mulu ke akun gue. Jadi gue terpaksa mau gak mau hari ini gue harus ngelewatin banyak, karena di hari sebelumnya itu biasanya yang selalu masuk argo besar gitu ya. Jadi gue lewatin argo yang kecil. Oke, cukup segini aja tips dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian. Gue doain buat kalian yang akunnya masih sepi atau masih susah buat dapetin order, semoga hari esoknya bakalan rame, rollingannya cepet berakhir. Jangan keseringan nyortir lah ya, intinya jangan keseringan nyortir. Cuma gue tadi hari ini aja gue nyortir, bener-bener nyortir. Di hari-hari sebelumnya gue nggak nyortir. Semoga hari esok kalian bakalan rame. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.